البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى wa qala ta'ala wa basyarna ini sudah kan? Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dan demi kebesaran kami sungguh telah datang kepada Ibrahim utusan-utusan kami dengan membawa kabar gembira. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah kabar gembira itu maksudnya adalah Ishak, anak yang lahir setelah Ibrahim usianya melebihi 90 tahun itu, ataukah maksudnya adalah dihancurkannya kaum Lut. Tapi yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir, demikian pula Imam Syinqiti dan lain-lain adalah apa? Yaitu yang pertama, yaitu Ishak. Berdasarkan dalil yang didatangkan setelah ini nanti oleh Imam Nawawi. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi terkait kabar gembira itu terkait dengan masalah Ishak, yaitu lahirnya anak. Baik. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, wa basyarnahu bi ghulamin alim. Kami berikan kepadanya kabar gembira dengan anak yang pandai. Baik. Menunjukkan ini terkait dengan masalah Ishak, bukan terkait dengan masalah dihancurkannya kaum Lut. Dan sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah disunahkan memberikan kabar gembira. Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada para hambanya. Demikian pula para utusan Allah, yaitu para malaikat, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Demikian pula contoh-contoh yang lain. Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, absyiru absyiru alastum tashhaduna alla ilaha illallah, dan seterusnya. Baik. Demikian pula Nabi bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari dan juga Bilal, iqbilal busyra, yaitu terimalah kabar gembira. Menunjukkan ini adalah bagian dari sunnah, memberikan kabar gembira kepada sesama saudara. Baik. Adapun siapa utusannya ini diperselisihkan, disebutkan oleh At-Tabari di dalam tafsir surat Hud ini, yaitu Jibril, Mikail dan yang lainnya alal khilaf. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan Israfil. Wallahu a'lam. Wa qala ta'ala wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya yaitu Sarah, dia berdiri, kemudian dia tertawa. Baik. Selanjutnya kami berikan kepadanya kabar gembira yang berupa Ishak. Dan di belakang Ishak ada Yaqub. Maksudnya adalah nanti Ishak itu akan umurnya panjang, kemudian memiliki istri, kemudian memiliki anak yang namanya Yaqub, dan dua-duanya adalah nabi. Dalam keadaan Ibrahim masih hidup, umurnya panjang. Dan ini adalah kabar gembira melihat anaknya dan cucunya itu menjadi nabi, menjadi orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Maka ini adalah busra yang sangat besar. Telah diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah bahwasanya dhahikat dikatakan apa? Hadat. Dan ini diingkari oleh sebagian ulama. Tertawa-tertawalah gelak. Bagaimana tertawa itu dikatakan sebagai haid? Sampai-sampai sebagian ulama menjadikan di antara nama haid adalah dhahik. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Tetapi maksudnya, karena memang banyak sekali dari para mufassir salaf itu bahasanya memang singkat, bahasanya ringkas. Bukan maksudnya Mujahid dhahikat sama dengan hadat, tetapi ini Mujahid ingin menjelaskan apa sebab apa sebab Sarah itu tertawa. Sebabnya adalah karena dia merasa badannya diperbaiki oleh Allah Ta'ala, yaitu mulai haid lagi. Padahal dia ini sudah tua renta dan dia ini atim, yaitu mandul. Tahu-tahu
Allah Ta'ala dengan kekuasaannya menjadikan badannya normal kembali, maka dia tertawa. Inilah maksudnya. Bukannya haid sama dengan tertawa, tertawa sama dengan haid, tetapi dia tertawa karena dia merasakan badannya itu menjadi normal kembali. Sementara dia paham berdasarkan keadaan keumuman wanita, kalau dia mampu haid berarti ada kemungkinan untuk apa? Untuk mengandung. Karena haid ini menunjukkan apa? Darahnya, siklus darahnya itu normal kembali dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan oleh Mujahid. Maka diperjelas lagi harapan itu dengan kabar gembira dari para malaikat yang menjadi tamu Ibrahim. Fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepada wanita tadi dengan lahirnya anak yang namanya Ishaq. Jadi langsung penamaannya itu dari Allah Ta'ala. Padahal apa? Belum lagi hamil, namanya sedang haid. Tapi sudah dipilihkan namanya oleh Allah Ta'ala. Diberitahu ini adalah laki-laki dan dia adalah Ishaq. Dan dikatakan dia adalah gulamun alim, anak lelaki yang sangat banyak ilmunya. Bukan alim tapi alim. Maka ini kabar gembira di atas kabar gembira. Bahkan ditambah lagi, anak ini umurnya panjang, nanti akan punya anak namanya Yakub dan sebagainya. Dan ini adalah kabar gembira. Dan ini menguatkan pendapat bahwasanya kabar gembira tadi bukan hanya untuk Ibrahim, bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk yang selain Nabi, yaitu istrinya. Maka hukumnya bersifat umum. Semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat berhak untuk diberi kabar gembira sesuai dengan kadarnya. Wa qala ta'ala, ayatnya insya Allah intinya sama semua ya. Jadi kita lanjutkan aja. Wa qala ta'ala fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat menyeru siapa ini? Nabi Zakaria. Dalam keadaan dia sedang berdiri sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang Yahya. Tidak dijelaskan siapa para malaikatnya itu. Apakah Jibril? Bukan mustahil. Apakah yang lain? Juga bukan terlarang. Lebih dari satu. Karena lafadznya malaikat. Dalam keadaan beliau ini sedang sholat. Nah, kalau Nabi saja yang maksum, yang ibadahnya sudah level entah apa istilahnya makrifat atau apa, itu aja masih sholat. Bagaimana orang-orang yang bukan Nabi mengklaim kalau sudah makrifat tak perlu sholat? Para Nabi aja sholat. Maka yang bukan Nabi tentunya lebih layak lagi untuk apa? Untuk sholat kepada Allah Ta'ala. Mungkin untuk menghapus dosa, mungkin untuk bersyukur atas kebaikan, bukan malah berhenti sholat dengan alasan saya sudah level atas. Adapun mihrab telah dijelaskan oleh para ulama, mihrab itu adalah muqaddimatul masjid, bagian terdepan dari masjid. Jadi tidak wajib dia berupa apa? Sebuah bilik khusus atau apa. Kalaupun itu terjadi, maka ini adalah syar'u man qablana, syariat umat yang sebelum kita. Sementara untuk syariat Nabi Muhammad tidak demikian. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan ijtanibu al-madzabih, yakni al-maharib. Jauhi oleh kalian tempat-tempat penyembelihan, yaitu apa? Mihrab. Maksudnya adalah yaitu orang yang sholat di dalam mihrab yang dibuat-buat itu, boleh jadi dia akan menjadi sombong, menjadi ujub, merasa lebih hebat dari yang lain. Maka ini menyebabkan seakan-akan dia tersembelih itu. Amalannya boleh gugur karena muncul sifat sombong dan sebagainya. Karena Nabi memang tidak mengajarkan tatkala membuat Masjid Nabawi untuk mengadakan mihrab itu. An tafsiriyah, yaitu qalu, para malaikat tadi mengatakan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepadamu tentang Yahya. Ini juga keutamaan, disebutkan nama, padahal istrinya belum lagi mengandung dan sebagainya, tapi sudah diberitahu anaknya laki-laki dan anaknya akan yaitu diberi nama oleh Allah Yahya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum pernah kami menciptakan untuk dia itu sebelum itu yang menyamai Yahya. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, walaupun kabar gembira ini adalah untuk Nabi Zakaria, tetapi ini kabar gembira untuk semua orang, yaitu
Orang yang sudah tua renta dan istri mandul saja masih mungkin untuk memiliki anak. Yang penting rajin-rajin berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Zakaria terus-menerus berdoa kepada Allah dan tidak putus asa walaupun sudah berusia tua. Maka apalagi yang dia masih manusia yang normal, masih memiliki kemungkinan besar untuk memiliki keturunan, maka tidak layak untuk berburuk sangka kepada Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil bagi dia untuk memberikan kurnia. Baik, inilah intinya. Baik. Kita ambil satu ayat lagi sekalian, dihabiskan di sini. Wa qala ta'ala, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih." Ingatlah tatkala idzarful lima madha minaz zaman. Para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimah darinya. Namanya adalah Al-Masih." Baik. Kalimah di sini bukan maksudnya Isa itu adalah kalamullah sebagaimana ucapan orang-orang Nasara yang dihadapi oleh Syekhul Islam sehingga terbentuk kitab Al-Jawabus Shahih. Demikian pula yang dihadapi oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Hidayatul Hayara. Demikian pula orang-orang Nasara sekarang, sebagian mereka mendebat para ikhwah seperti itu, bahwasanya Isa memang layak disembah. Kenapa? Karena dia dinamakan di dalam kitab suci kalian sebagai kalimah. Kalimah adalah kalam. Sementara kalian, wahai ahlu sunnah, meyakini kalamullah bukan makhluk. Ini sebagian ikhwah bingung. Betul juga. Nah, ini bahayanya kalau syubhat itu datang dalam keadaan ilmu kita tidak cukup. Baik. Maka dijelaskan oleh para salaf, kalimah di sini maksudnya adalah kalimat kun. Isa itu terbentuk dengan kalimat kun. Dia bukan kalimat itu sendiri, namun hasil dari ciptaan Allah melalui kalimat kun. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain dicipta dengan kalimat kun. Jadilah, maka terjadilah dia. Baik. Makanya tatkala Maryam mengatakan, "Rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar." Wahai Rabbku, bagaimana saya memiliki anak sementara saya belum disentuh oleh manusia? Maka Allah Ta'ala menjawab, "Kadzalika yakhluqu ma yasha." Demikianlah Allah mencipta apa yang Dia kehendaki, yaitu yakhluqu, mencipta, menunjukkan Isa itu adalah ciptaan. Baik. Jadi dia bukan kalamullah ghairu makhluk, tetapi dia adalah ciptaan, hasil ciptaan melalui kalimat kun. Innama masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Allah perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam itu dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Jadi Isa ini tercipta dengan kalimat kun. Dan ma'ruf di dalam bahasa Arab, terkadang sesuatu itu dinisbatkan kepada sebabnya. Tatkala Isa itu diciptakan dengan sebab kalimat kun, maka dikatakan dia adalah kalimatullah alqaha ila Maryam. Inilah makna kalimah di sini. Namanya adalah Al-Masih. Al-Masih wazan fa'il bimakna. Apakah bimakna maf'ul? Tidak demikian. Beza dengan Al-Masih Dajjal bimakna maf'ul, yaitu mamsuh, dihapus matanya. Tapi Al-Masih ini adalah sighat mubalaghah, yaitu sangat mengusap, karena usapannya memang sangat hebat sekali. Orang yang buta sejak lahir saja dia boleh sembuh dengan sebab usapan itu. Demikian pula orang yang kena penyakit belang, diusap langsung sembuh. Demikian pula membentuk burung dari tanah liat, diusap langsung menjadi burung. Maka dikatakan Al-Masih. Bukan dia adalah Tuhan, tapi dia adalah tanda kekuasaan Allah sebagai hujjah terhadap Bani Israel yang masa itu sangat membanggakan kedokteran. Karena kita tahu Bani Israel waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan masa itu Romawi sangat didominasi oleh budaya para ahli kalam dari kalangan Yunan. Sehingga budaya Yunani, masalah kedokteran itu sangat berkembang di masa itu. Ternyata datang Nabi Isa mengalahkan mereka semua dari
sisi ini kedokteran. Baik. Wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan telah dikenal. Wa ammal ahadits fa katsiratun jidda. Adapun hadis-hadis maka banyak sekali. Wa hiya masyhuratun fis shahih. Dan dia itu terkenal di dalam sahih. Minha di antaranya kita lihatkan pada masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.